Selamat sore, sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada, yang sempat mendengarkan suara saya. Saya meminta waktu Anda 10 menit. Marilah bersama-sama dengan saya, Bang Helmi Paulus, Saksi Yesus Kerahiman Ilahi, dan Bunda Tersuci Maria. Kita mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Bagi sahabat-sahabat saya yang tidak percaya Yesus itu Tuhan, yang tidak seagama dan sekeyakinan dengan saya, yang sempat menonton video saya ini, sahabat Facebook, sahabat Instagram, sahabat YouTubers, dari hati yang paling dalam, saya Bang Helmi Paulus memohon maaf yang sebesar-besarnya. Izinkanlah saya untuk melakukan kegiatan agama saya di media sosial. Bagi sahabat-sahabat yang percaya Yesus itu Tuhan, jika di leher saudara, di saku saudara, di rumah saudara mempunyai rosario, peganglah rosario itu, marilah bersama-sama dengan saya, Saksi Yesus Kerahiman Ilahi dan Bunda Tersuci Maria, Bang Helmi Paulus, kita mau mendaraskan doa Rosario Kerahiman Ilahi. Marilah kita buka doa Rosario Kerahiman Ilahi kita ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang maha murah dan maha baik, maha mulia. Terima kasih atas semua rahmat, anugerah, serta penyertaan-Mu. Sampai pada jam ini, menit ini, detik ini, Engkau masih memperbolehkan kami untuk mengucap syukur kepadamu. Bersama teman-teman media sosial, bersama teman-teman Instagram, bersama teman-teman YouTubers. Untuk berdoa bersama, yaitu doa Rosario Kerahiman Ilahi. Syukur yang paling pertama kami haturkan kehadirat-Mu ya Bapa, atas nafas kehidupan yang masih ada pada kami pada saat ini. Untuk itu ya Bapa, kami mohon kepadamu utuslah roh-Mu yang kudus bagi kami, yaitu roh Allah, roh Putra, dan roh Kudus, agar kami mampu menjadi saksi-Mu bagi sesama kami, agar kami bisa menjadi pelaku firman, pembawa kabar gembira kerajaan surgawi bagi sesama kami. Tapi bukanlah kehendak kami ya Bapa, melainkan kehendak-Mu lah yang akan terjadi. Karena hanya Engkau lah Allah yang hidup dan bertakhta bersama dengan Roh Kudus, kini sepanjang segala abad. Amin. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, jika Anda mempunyai Alkitab, bukalah Alkitab di Injil Markus, bab 7 ayat 31 sampai 37. Marilah saya mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia untuk berdiam diri sejenak. Marilah kita merenungkan bacaan Injil hari ini. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah nama Tuhan. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon
pergi ke Galilea, pergi ke Danau Galilea. Di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke dalam telinganya itu, dan ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil ia menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah. Yang artinya terbukalah. Seketika itu juga orang itu dapat berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, mereka semakin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, sebelum kita mendaraskan rosario kerahiman ilahi, marilah sedikit kita mendengarkan renungan dari saya, Bang Helmi Paulus. Judul renungan hari ini, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Pada zaman itu, Injil menceritakan banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus.
banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Ada para murid, ada banyak orang, ada ahli Taurat, ada pemungut cukai, dan masih banyak lagi. Tetapi banyak yang tidak mengimaninya. Yang lebih anehnya lagi, yang lebih mengimani dia, yang lebih mengimani Yesus itu sendiri adalah orang-orang yang serba kekurangan. Orang-orang miskin, orang-orang tertindas, dan juga orang-orang yang membutuhkan kesembuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat Yesus yang setia, maka benarlah di nasihat saya, dia mengatakan Roh Tuhan ada padaku untuk membawakan kabar baik kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang tertindas, dan menyembuhkan banyak orang sakit, dan memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan sudah dekat. Kalau seandainya Yesus hidup di zaman ini, di saat ini, di tengah-tengah kita, apakah yang saudara lakukan? Pertanyaannya, apakah Anda akan percaya kepadanya dengan penuh iman? Ataukah sebaliknya, hanya untuk mencapai atau memperoleh sesuatu, supaya Anda bisa disembuhkan, supaya Anda bisa dibebaskan dari problem hidup, baru Anda datang kepada Yesus? Sahabat-sahabat Yesus yang setia, di mana saja berada yang mendengarkan suara saya dan yang menonton video saya, percaya saja tidak cukup untuk kita menjadi anggota Kristus atau menjadi pengikut Yesus. Kita harus percaya dengan penuh iman, karena iman itulah yang akan menyelamatkan kita. Doa yang lahir dari iman, maka mujizat pun akan terjadi. Doa yang lahir dari iman, maka apa yang sahabat-sahabat Yesus minta akan dikabulkan. Melalui Injil hari ini, saya mau mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia untuk percaya Tuhan Yesus dengan penuh iman dan penuh keyakinan, supaya nas Alkitab itu bisa genap untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan, hanya ada 2 hukum yang harus kita buat, atau kita kerjakan, atau kita lakukan, agar kita bisa memperoleh kerajaan surgawi. Yaitu yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia sama seperti diri kita sendiri. Untuk itu sahabat-sahabat Yesus yang setia, yang mendengarkan suara saya, yang menonton video saya, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk percaya Tuhan Yesus dengan penuh iman. Karena Dia menjadikan segala-galanya baik. Orang buta melihat, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, bahkan orang mati dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Maka akan muncul pertanyaan, seberapa persenkah kepercayaan Anda
saya dan kita semua kepada Tuhan Yesus. Untuk itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, melalui Injil hari ini, agar kita tidak terlihat seperti orang-orang Farisi, agar kita tidak terlihat seperti ahli-ahli Taurat, agar kita tidak terlihat seperti pemungut-pemungut cukai yang harus bukti baru bisa percaya. Tetapi saya mengajak dari hati yang paling dalam kepada sahabat-sahabat Yesus yang setia. Dengan mendengarkan firman Tuhan, marilah kita yakin dan percaya bahwa dalam nama Yesus ada segalanya. Dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Untuk itu, sahabat-sahabat Yesus yang setia, agar firman hari ini dapat berguna bagi diri kita, bagi Anda, bagi saya, dan bagi kita semua, agar kita bisa mempercayai Yesus dengan penuh iman. Saya Bang Helmi Paulus mengajak sahabat-sahabat Yesus yang setia untuk menyiapkan diri, mendaraskan rosario kerahiman ilahi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat Yesus yang setia, marilah kita mengawali rosario kerahiman kita ini dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang pada waktu kami mati. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Ya Tuhan Yesus kerahiman ilahi, pada kesempatan yang baik, sore hari ini, di jam kerahiman-Mu, kami bersama teman-teman media sosial, teman-teman Instagram, teman-teman YouTubers, mau mendaraskan rosario kerahiman-Mu ilahi ini, untuk menghormati jam kerahiman-Mu, yaitu jam 15.00, dan menghormati kerahiman-Mu yang tak dapat terselami. Semoga dengan kerahiman-Mu yang tak dapat terselami, biarlah semua jiwa menimba daripada lembah kebesaran kerahiman. Walaupun ia seorang pendosa sekalipun, terkhususnya kami anak-anak-Mu, orang yang berdosa ini, yang sangat berharap kepada kebesaran kerahiman-Mu. Berkatilah semua orang yang kucintai, berkatilah semua orang yang berjasa kepadaku, dan berkatilah semua orang yang membenci dan memusuhi anak-Mu ini. Kasihilah musuh-musuhku, ya Tuhan. Saya juga mau berdoa untuk semua orang sakit yang berada di seluruh dunia, baik yang di rumah sakit, ataupun di rumah mereka masing-masing. Terkhususnya bagi orang-orang sakit yang telah Engkau tarik kepada kerahiman-Mu, melalui perantaran anak-Mu ini, dengan penuh rendah hati. Aku mohon kepadamu ya Yesus kerahiman ilahi, jikalau Engkau menghendakinya. Jamalah dan sembuhkanlah saudari kami, Metildis Kristiani. Jamalah dan sembuhkanlah saudara
Barnabas Nongeus, Saudari Elizabeth Nona Fanti, Saudara Yohanes Arianto Laga, Saudara Hieronymus Poku, Saudara Paulina Uva, Ibu Yovita Mizi, anak Habel Rizky Bara, anak Amanuel Nisa Kamanto, Saudara Markus Nisa, Saudara Pius, Saudara Botak, Saudara Rian, dan anak dari Moaz Sedi. Semoga dengan darah dan air yang mengalir dari hati kudusmu, biarlah mengalir dalam organ-organ tubuh mereka. Semoga dengan tubuhmu yang perkasa, rubahlah tubuh mereka agar bisa pulih seperti sedia kala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, aku berdoa bagi mereka. Terimalah semua jiwa orang yang telah meninggal mendahului kami, yang tak dapat kami sebutkan namanya satu persatu. Dan juga bagi sahabat-sahabat kami di seluruh dunia, yang pada jam ini, menit ini, detik ini maut sedang menjemput mereka. Bukalah pintu kerahimanmu, benamkanlah jiwa mereka dalam lautan kerahimanmu, agar jiwa mereka dapat memperoleh cahaya sorgawi. Dalam nama Yesus, dalam nama Bunda Perawan Maria, aku berdoa. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Bapa yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealahan putramu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, sebagai pemulihan dosa-dosa kami dan dosa seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Demi sengsara Yesus yang pedih, tunjukkanlah belas kasih-Mu kepada kami dan seluruh dunia. Rosario Kerahiman Ilahi ini kita tutup dengan berdoa 3 kali. Allah yang kudus,
kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihilah kami dan seluruh dunia. Pertolongan kita atas nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam.